dijalani itu sudah 5 bulan dari 1 Juli 2017 sampai 31 Desember 2019. Berarti 2.400.000 Mikrofonnya nyala. 2.400.000 Kenapa, Pak? dikali 5/6. Hasilnya 2 juta. Karena berarti 2.400.000 dikurang 2 juta, hasilnya itu 400. 400-nya itu adalah amortisasi diskon, amortisasi diskonnya. Kemudian sifat dari bond diskon tadi, kalau pada saat pelaporan amortisasinya itu menjadi pengurang dari nilai nominal. Jadi nilai nominalnya 120 juta dikurang amortisasi 400.000 menjadi 119.600.000. Penulisan laporannya kayak gini. Jadi current liabilities. Nah, untuk si bond B, karena dia kan dilunasinya nanti pada tanggal 1 Juli 2020 atau 1 tahun ke depan. Nah, karena dilunasinya dalam 1 tahun ke depan, sehingga dia masuk ke dalam current liabilities. Nominalnya itu 120 juta. Kemudian amortisasinya itu 400.000. Amortisasinya itu sebagai pengurang karena dia diskon. Berarti 120 juta dikurang 400.000 sebesar 119.600.000. Ini adalah current liabilities-nya. Kemudian untuk long term liabilities. Long term liabilities itu adalah bond A. Bond A itu nominalnya 100 juta. Jadi kita selalu mencatat nominal. Nominalnya itu 100 juta. Kemudian amortisasinya yang belum diamortisasi itu sebesar 1 juta. Nah, karena dia premium, maka amortisasinya itu sebagai penambah. Jadi 100 juta ditambah 1 juta, maka long term liabilities pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 101 juta. Nah, coba kita kalau buat tahun 2020. Tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Berarti ini bond premiumnya itu selalu sama 2 juta. Bond premium awal. Nah, amortisasinya itu kan tadi sebelumnya cuma 4 tahun. Karena sudah bertambah 1 tahun berarti 5/8. 2 juta dikali 5/8 hasilnya 1.250.000. Berarti yang belum diamortisasi 2 juta dikurang 1.250.000, hasilnya 750.000. Berarti carrying amount-nya itu 100 juta ditambah 750.000. Hasilnya 100.750.000. Kemudian di pelaporannya, di sini bond payable-nya tetap 100 juta, jadi nggak pernah diganti. Kemudian add amortisasi premiumnya itu 750.000. Ini. Sehingga hasilnya menjadi 100.750.000. Nah, apakah current liabilities-nya atau bond payable B-nya ini masih ada? Nah, jawabannya udah tidak ada. Jadi tersisa long term liabilities. Udah. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Dan untuk masuk ke current itu gimana? Pada waktu udah berapa lama? Kalau current itu ketika mau dibayar jangka waktu 1 tahun ke depan. Dia masuk di current. Berarti nanti kalau yang jatuh tempo yang AA itu tanggalnya itu 31 Desember 2023 berarti udah current ya? Enggak. Kan misalnya mau buat, kan tadi sebelumnya membuat laporan keuangan tahun 2020. Terus jatuh tempo tahun 2023. Berarti
dia masuk di long term liabilities. Kecuali dia temponya 2021, berarti dia masuk di current. Maksudnya itu yang di balance sheet-nya itu tahun 2023, itu yang A itu masuk di current ya berarti. Oh iya, kalau misalnya di sini tahun 2023, berarti si A-nya ini tuh sudah masuk di current liabilities. Ada lagi? Atau udah? Kita pindah lagi? Udah mau atau masih mau lanjut? Mortgage. Oke, kita ke mortgage apa lagi? Mortgage. Nah, ini contoh mortgage. Yang lain kok nggak ada suaranya ya? Mortgage payable. Ini ambil dari soal UTS tahun 2019. Sama dengan yang ini. Ini juga 2018. Ya ini 2018. Ini 2000. Sama deh, 2018. PT Culdesak Kaldesak. Itulah pada tanggal 2 Januari 2017 memperoleh dana 280 juta dengan menerbitkan WSL bayar 4 tahun dengan bunga 9%. WSL bayar tersebut mengharuskan perusahaan melakukan pembayaran tahunan sebesar 86.400 sekian setiap tanggal 31 Desember. Pertanyaan bagian A. Buatlah tabel amortisasi untuk cicilan pelunasan dan pembayaran bunga wesel bayar. Bagian B, buatlah jurnal penerbitan pembayaran pertama dan jurnal pelunasan. Nah, di sini kita buat tabelnya dulu. Jadi komponen tabelnya itu ada 5. Pertama itu interest date, jadi tanggal periodenya. Periodenya itu 4 tahun. Jadi 2017, 2018, 19, 20. Kemudian cash payment. Cash payment-nya itu 86.427.000. Itu jumlahnya sama. Setiap tahun jumlahnya sama. Kemudian interest expense. Interest expense Itu 86 dari 84 dan. Oh, ya. 86. Jadi ini sama semua 86. Kemudian interest expense. Interest expense-nya itu dari principal of balance dikali bunga. Bunga apa ini? Dikali bunga lah. Principal of balance dikali bunga. Nah, principal of balance pertamanya itu kan 280 juta. Masukin udah berapa nih? Ya, 280 juta. Berarti interest expense-nya untuk periode tahun pertama 280 juta dikali 9% hasilnya 25.200.000. Kemudian reduction-nya itu 86 juta dikurang 25 juta. Hasilnya 61 juta sekian. Kemudian principal of balance-nya tinggal dikurang yang sebelumnya. Principal balance sebelumnya dikurang reduction-nya dikurang 61 juta. Hasilnya 218 juta. Kemudian periode kedua, interest expense-nya itu 218 juta dikali 9% hasilnya 19 juta. Dan reduction-nya 86 dikurang 19 juta hasilnya berapa ini?
Apakah bisa? Nggak bisa. Hasilnya 66 juta. Kemudian principle of balance-nya 218 juta dikurang 66 juta. Hasilnya 152 juta. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga diperoleh hasil akhirnya itu 15,48. Seharusnya di sini 0. Tapi bolehlah. Kemudian bagian B, jurnal penerbitan wesel bayar. Kalau jurnal penerbitan wesel bayar itu akunnya cuma ada 2, yaitu cash pada mortgage payable sebesar nilai nominalnya yaitu 280 juta. Kemudian kedua, pembayaran pertama. Pembayaran pertama berarti pembayaran pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, jurnalnya itu interest expense. Interest expense-nya ini 25.200.000. Kemudian mortgage payable-nya itu yang ini, yang reduction sebesar 61.200.000 lah. Kemudian cash-nya itu ini 86.427 sekian. Itu pembayaran pertama. Kemudian pelunasan. Pelunasan berarti tanggal 31 Desember 2020. Nah, pembayaran bunganya atau pembayaran cicilannya, interest expense-nya itu 7.100.000 sekian. Kemudian mortgage payable-nya itu 79.291. Kemudian cash payment-nya untuk pembayaran cash-nya itu 86 juta. Kemudian karena masih ada sisa, kan di sini masih ada sisa nih. Harusnya 0. Kalau normalnya itu 0. Tapi kan nggak apa-apa. Berarti masih ada pembayaran sisa. Mortgage payable itu di debit sebesar 15,48 rupiah. Kreditnya itu cash sebesar 15,48 rupiah. Tapi sebenarnya di sini bisa 0. Cuma di sini harus disesuaikan. Harus diubah sehingga hasilnya bisa 0. Caranya ngubah gimana, Dan? Ini misalnya berarti dia harus 72 makanya 72 kok ini tunggu 7 kita harus cari 86.427.000 dikurang berapa? Di sini kurang berapa sehingga hasilnya itu bisa sama dengan ini. 79 kan sebenarnya dekat-dekat sama ini. Jadi berapa itu? Di sini kita ubah aja. Ubah ini dikurang mana? Dikurang ini. Nah, salah deh. Ini dikurang ini. Ya, hasilnya 0. Di sini kita harus kasih tanda bintang. Nggak bisa ya. Berarti ini nggak boleh pakai rumus. Catat di luar dulu. 7.136.178. Ini kita copy. Nah, ini tuh kok gini sih?
Kok 0,44 lagi. Ulang. Oh, lupa mana. Ini kita copy ke sini. Misalnya itu 0. Cuma ini kita kasih tanda bintang. Kok gini. Pokoknya dikasih tanda gitulah. Ih. Nah, pokoknya ini kalau di buku kalian yang 7.103 sekian ini dikasih tanda gitu. Itu artinya disesuaikan gitu loh supaya hasil akhirnya itu bisa 0. Karena hasil yang sebenarnya itu bukan 7.136.000 sekian. Tapi mendekati. Sehingga kalau misalnya hasil akhirnya itu 0, berarti jurnal yang ini sudah tidak ada. Itu. Dan mau tanya dong. Ya. Kalau misalkan yang hasil akhir tadi nggak 0, gimana? Itu benar nggak sih? Apa masih salah? Benar. Berarti kita biarin gitu aja nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Soalnya kalau di Warren, dia dipaksain 0 gitu loh. Kalau di Keiso contohnya nggak pernah habis sampai 0 gitu loh. Dia cuma membuat sampai setengah periode. Nggak pernah sampai periode akhir. Jadi kita nggak tahu dia buat 0 juga atau enggak. Oh iya. Oke. Tapi saran sih gini aja. Ibunya tahu juga. Ada yang mau ditanyakan lagi? BTW ini soalnya udah selesai. Semua. Oke, Dam. Stop recording nih ya. Oke. Kita lihat dulu gimana recordingnya.